Ini adalah kesaksian hidup gue. Nama gue Niko, umur gue baru 23 tahun. Tapi rasanya jiwa gue udah kayak kakek-kakek yang tinggal nunggu ajal. Kalau kalian lagi di Malang dan tiba-tiba nyium bau sate yang wanginya luar biasa nikmat di jam-jam gak wajar, gue mohon, lari. Jangan pernah menoleh apalagi berhenti. Karena sekali kalian mengunyah daging itu, bukan cuma rasa lapar yang hilang, tapi harga diri dan mungkin nyawa kalian sedang digadaikan. Gue adalah bukti nyata dari kerakusan yang berujung petaka. Aroma yang memanggil dari neraka. Gue nggak pernah menyangka kalau sepiring sate bakal jadi awal dari kehancuran hidup gue. Malam itu, Malang lagi dingin-dinginnya. Kabut tipis turun di daerah Sukun. Perut gue keroncongan parah. Sebagai perantau yang baru lulus dan lagi luntang-lantung nyari kerja, uang di dompet gue cuma sisa 10.000 perak. Gue jalan kaki menyusuri gang sempit, berharap ada keajaiban berupa nasi kucing atau apapun yang bisa ganjal perut gue yang udah perih kayak disayat sembilu. Sebelum gue lanjut ke bagian yang paling mengerikan, gue pengen tahu, kalian yang lagi dengerin cerita gue ini berasal dari kota mana aja? Tulis di kolom komentar ya, supaya gue tahu sejauh mana peringatan ini sampai ke telinga kalian. Tepat di ujung sebuah tikungan yang lampunya mati nyala, gue melihat kepulan asap putih yang membubung tinggi. Wanginya, ya Tuhan, gue nggak pernah nyium wangi sate seenak itu seumur hidup gue. Wanginya gurih, ada semburat manis madu, tapi ada satu aroma amis yang samar, tapi malah bikin air liur gue netes nggak terkontrol. Di sana, ada sebuah rombong tua yang warnanya udah kusam banget, hampir hitam. Penjualnya, seorang kakek tua yang pakai caping lebar, wajahnya ketutup bayangan, dan dia nggak berhenti ngipas-ngipas sate itu dengan gerakan yang sangat ritmis. Anehnya, nggak ada satupun pembeli lain di sana, tapi asapnya nggak berhenti mengepul. Gue mendekat, seolah kaki gue digerakkan oleh benang tak kasat mata. "Mbah, sate seporsi berapa?" tanya gue gemetaran. Kakek itu ngerjawab. Dia cuma ngangkat satu jari telunjuknya yang kurus kering dan hitam. 10.000, tanya gue lagi. Dia mengangguk pelan tanpa sekalipun mendongak. Gue ngerasa beruntung banget saat itu. Dengan duit pas-pasan, gue bisa makan sate yang aromanya kayak makanan raja-raja. Gue duduk di bangku kayu panjang yang terasa dingin dan lembab. Suasana tiba-tiba jadi sunyi senyap. Suara jangkrik yang tadinya berisik mendadak hilang. Yang ada cuma suara prak-pruk kipas sate si kakek dan tetesan lemak yang jatuh ke arang, menimbulkan bunyi ces yang terdengar kayak bisikan orang kesakitan. Pas sate itu disajikan, bentuknya beda. Dagingnya besar-besar, warnanya merah tua kecoklatan, dan bumbunya kental banget, hampir hitam pekat. Begitu gue gigit satu tusuk, dunia rasanya berhenti berputar. Enak, terlalu enak buat ukuran sate pinggir jalan. Teksturnya kenyal, tapi gampang lumer di mulut. Tapi pas kunyahan ketiga, gue ngerasa ada yang aneh. Ada rasa tembaga yang kuat, kayak rasa darah segar yang baru aja keluar dari luka. Gue sempet tersedak, tapi rasa lapar gue ngalahin logika. Gue lahap semuanya sampai bersih, bahkan bumbunya gue jilat sampai nggak bersisa. Begitu gue selesai makan dan mau bayar, kakek itu tiba-tiba megang tangan gue. Tangannya dingin banget, kayak es batu. Tapi cengkramannya kuat luar biasa. Dia mendongak sedikit, dan di bawah remang lampu jalan, gue melihat matanya. Matanya putih semua, nggak ada hitam-hitamnya. Dia bisik pelan banget. Suaranya parau kayak suara gesekan amplas. "Wes kepenak le. Saiki giliranmu sing bayar nganggo cara liya." Gue langsung merinding hebat. Gue taruh uang 10.000 di meja dan lari sekencang mungkin tanpa nengok ke belakang. Tapi begitu sampai di kosan, keanehan dimulai. Pas gue ngaca, gue kaget setengah mati. Di sela-sela gigi gue, bukan serat daging yang gue temuin, melainkan potongan kecil kain putih yang mirip kain kafan, dan sejumput rambut hitam yang panjang. Perut gue langsung mual hebat, gue muntah-muntah di kamar mandi, dan kalian tahu apa yang keluar? Bukan sate yang tadi gue makan, tapi cairan hitam kental yang baunya busuk banget, persis bau bangkai yang udah seminggu. Di saat itulah gue sadar, gue baru aja memakan sesuatu yang bukan untuk manusia. Sekitar jam 3 pagi, suhu di kamar kos gue di kawasan Lowokwaru mendadak turun drastis. Kalian tahu kan dinginnya Malang kalau lagi puncak-puncaknya? Tapi ini beda. Ini dingin yang menusuk sampai ke tulang sumsum.
Dingin yang bikin bulu kuduk berdiri, tapi kulit gue malah terasa panas membara. Gue mutusin buat buka baju karena gerah yang gak masuk akal. Begitu gue berdiri di depan cermin lemari yang retak, gue hampir teriak, tapi suara gue tertahan di tenggorokan. Di sepanjang dada dan perut gue, muncul gurat-gurat hitam mirip urat yang menonjol. Warnanya bukan biru atau hijau kayak urat normal, tapi hitam legam kayak tinta. Dan yang paling bikin gue gemetaran, urat-urat itu bergerak. Kayak ada cacing-cacing kecil yang lagi merayap di bawah kulit gue, menuju ke arah leher. Gue raba kulit gue, dan rasanya keras, kasar, kayak kulit mayat yang udah dikeringkan. Gue mencoba buat tenang. Mungkin ini cuma alergi. Mungkin gue keracunan makanan. Bisik gue ke diri sendiri. Berusaha mencari pembenaran logis. Tapi logika gue runtuh pas gue dengar suara kretek dari kolong tempat tidur. Gue memberanikan diri buat ngintip. Di sana, di kegelapan kolong kasur yang sempit, gue melihat sepasang tangan kurus dengan kuku-kuku hitam panjang lagi mencengkram kaki dipan gue. Pelan-pelan, sebuah kepala muncul. Itu bukan kakek yang tadi. Sosok ini lebih mengerikan. Wajahnya hancur setengah, kulitnya menggelayut kayak lilin yang meleleh, dan dia lagi mengunyah sesuatu dengan suara yang sangat berisik. Krak, krak. Dia lagi makan tulang. Dan yang bikin jantung gue mau copot, dia pakai baju yang persis sama dengan yang gue pakai saat itu. Enak to daginge. Iku dagingku sing mbok pangan, Le. Sosok itu bergema di dalam kepala gue, bukan lewat telinga. Sosok itu merayap keluar dari kolong. Gerakannya patah-patah kayak serangga. Gue mundur sampai mentok ke tembok. Keringat dingin bercucuran. Gue pengen lari, tapi kaki gue lemas kayak nggak bertulang. Begitu sosok itu makin dekat, gue bisa nyium bau sate yang tadi malam gue makan. Tapi kali ini baunya dicampur dengan bau darah segar. Tiba-tiba, lampu kamar gue mati nyala dengan cepat. Setiap kali lampu nyala, sosok itu makin dekat. Dia di ujung kasur. Lampu mati, nyala. Dia udah di tengah kamar. Lampu mati. Nyala. Wajah hancurnya cuma berjarak 10 cm dari muka gue. Dia membuka mulutnya lebar-lebar, dan gue bisa melihat potongan sate yang tadi malam gue makan masih utuh di dalam mulutnya. Tapi sate itu terbuat dari potongan lidah manusia yang masih berdenyut. Gue pingsan. Gue nggak kuat lagi. Gue bangun pas matahari udah tinggi, tapi badan gue rasanya kayak habis dipukulin massa. Pas gue cek cermin lagi, gurat hitam di badan gue makin banyak, dan sekarang sudah sampai ke leher. Yang lebih parah, setiap kali gue ngomong, yang keluar dari mulut gue bukan cuma kata-kata, tapi lalat hijau besar yang terbang keluar dari kerongkongan gue. Gue sadar, sate itu bukan cuma makanan, itu adalah umpan. Dan sekarang, tubuh gue lagi dipersiapkan untuk jadi hidangan selanjutnya bagi sesuatu yang lebih besar. Gue benar-benar butuh pertolongan, tapi gue nggak tahu harus kemana. Apakah kalian ingin gue lanjut ke bagian 3? Saat gue mencoba mencari bantuan ke orang pintar namun malah menemukan kenyataan yang lebih pahit tentang sate tersebut? Gue nggak bisa nunggu mati di kamar kos. Setiap kali gue narik napas, rasanya ada ribuan kaki serangga yang menggelitik tenggorokan gue. Lalat-lalat hijau itu terus keluar dari mulut gue setiap kali gue mencoba manggil bantuan. Gue bungkus seluruh badan gue pakai jaket tebal dan masker berlapis-lapis, supaya orang gak curiga sama bau bangkai yang menguar dari pori-pori kulit gue. Gue nekat pergi ke daerah pinggiran Kabupaten Malang, arah ke lereng Gunung Kawi. Gue pernah dengar dari teman tongkrongan kalau di sana ada seorang orang pintar bernama Mbah Hardo, yang sering nolongin orang-orang yang kena gangguan gaib. Dengan sisa tenaga yang ada, gue nyetir motor tua gue sambil menahan muntah yang rasanya kayak bubur kental bercampur belatung. Rumah Mbah Hardo itu terpencil, dikelilingi pohon-pohon bambu yang suaranya selalu berderit kena angin, kayak suara orang lagi nangis. Begitu gue sampai di depan pintunya, sebelum gue sempat ngetuk, suara berat dari dalam udah manggil nama gue. Mlebu niko, gawaken sisan kanca sing mbok pakan mau bengi. Gue masuk dengan gemetaran. Mbak Hardo duduk bersila di depan menyan yang asapnya muter-muter aneh. Begitu dia ngelihat gue, dia langsung nutup hidungnya. Dia nggak kaget. Dia cuma masang muka kasihan, muka yang bikin nyali gue ciut, karena itu adalah muka orang yang lagi ngelihat mayat berjalan. Mbah, tolong saya nggak sengaja makan sate itu.
Rintih gue. Suara gue parau banget, hampir hilang. Bahardo diam lama, lalu dia nyuruh gue buka jaket. Begitu dia lihat kurat hitam yang merambat sampai ke leher gue, dia menghela napas panjang. Iku dudu sate wedus, dudu sate ayam. Iku sate kakak songo, ucapnya pelan. Dia jelasin kalau sate yang gue makan itu adalah media pesugihan tingkat tinggi. Dagingnya berasal dari sesaji yang sudah dibusukkan secara gaib, lalu dibumbui dengan darah orang yang meninggal secara tidak wajar. Pahitnya, Bahardo bilang kalau sate itu nggak dijual buat nyari untung uang. Sate itu sengaja ditaruh di jalur mati buat nyari pengganti. Kakek itu bukan penjual, dia itu pencari. Kamu bukan pembeli, Niko. Kamu itu tumbal pengganti yang dengan sukarela memasukkan setan itu ke dalam perutmu sendiri. Gue nangis sejadi-jadinya. Gue bilang gue bakal bayar berapapun. Gue bakal lakuin apapun asal ini hilang. Tapi Mbah Hardo cuma geleng kepala. Dia bilang, pesugihan jenis ini punya aturan main yang saklek. Sekali daging itu menyatu dengan darahmu, maka jiwamu sudah bukan milikmu lagi. Satu-satunya cara buat nunda ini adalah kamu harus nemuin pengganti lain sebelum malam ke-7. Kalau enggak, Mbah Hardo gantung kalimatnya sambil nunjuk ke perut gue yang tiba-tiba bergejolak hebat. Sesuatu yang tumbuh di dalam situ bakal lahir dengan cara merobek perutmu dari dalam. Gue pulang dengan perasaan yang hancur berkeping-keping. Dunia rasanya gelap. Di satu sisi gue pengen hidup. Di sisi lain, apakah gue sanggup jadi iblis yang numbalin orang lain demi nyawa gue sendiri? Sepanjang jalan pulang, setiap kali gue lihat orang di pinggir jalan, ada bisikan di telinga gue. Ajak dia makan. Ajak dia ke sana. Biarkan dia menggantikanmu. Gue benar-benar diambang kegilaan saat gue mulai kehilangan akal sehat dan hampir menjerumuskan teman dekat gue sendiri demi menyelamatkan nyawa gue. Gue sampai di kosan dengan otak yang udah gak bisa mikir jernih. Setiap kali gue bernapas, ada bunyi nging panjang di telinga. Sore itu, hujan deras mengguyur Malang. Di tengah keputusasaan gue, tiba-tiba pintu kamar gue diketuk. Gue gemetaran, takut kalau itu adalah penagih yang datang. Tapi ternyata itu Dimas, teman satu perjuangan gue dari zaman maba. Dimas adalah orang paling baik yang gue kenal. Dia datang bawa bungkusan nasi goreng, wajahnya kelihatan khawatir banget. Nick, lu kemana aja? 3 hari nggak kuliah. Dihubungin nggak bisa. Lu sakit. Tanya Dimas sambil naruh nasi goreng di meja. Dia sempat mengendus udara. Bau apaan nih, Nick? Kamar lu kok bau bangkai tikus? Gue cuma bisa diam, nutupin leher pakai hoodie. Gue mau cerita, tapi setiap kali gue mau buka mulut, lalat-lalat di kerongkongan gue seolah mau berontak keluar. Bisikan dari Mbah Hardo terus terngiang. Cari pengganti, atau kamu yang mati. Iblis di dalam perut gue mulai bekerja. Tiba-tiba, rasa lapar yang luar biasa dahsyat menyerang. Bukan lapar nasi, tapi lapar akan sesuatu yang amis, sesuatu yang mentah. Gue ngeliat leher Dimas yang putih bersih. Dan entah kenapa, gue ngerasa pengen banget gigit nadi itu. Gue langsung istighfar dalam hati, tapi suara di kepala gue malah teriak. Ajak dia ke ujung gang itu, Niko. Biarkan dia yang menanggungnya, dan kamu akan bebas. Gue mulai kehilangan kontrol. Dim, gue tahu tempat makan sate yang enak banget di daerah sini. Murah, cuma 10.000. Kata gue dengan suara yang bukan suara gue. Suara gue terdengar ganda, ada suara serak yang ngikutin dari belakang. Dimas yang dasarnya emang hobi makan dan gak tegaan sama temen, langsung setuju. Walah, yaudah yuk. Gue juga belum kenyang banget sih. Sekalian lu biar kena angin. Pucat banget muka lu. Kami jalan berdua di bawah satu payung. Setiap langkah yang gue ambil rasanya berat banget. Seolah-olah ada rantai gaib yang narik gue menuju kematian. Tapi rasa takut mati gue lebih besar daripada rasa setia kawan gue. Kami sampai di gang sempit itu. Kabut turun lebih cepat dari biasanya. Dan benar saja, di ujung sana, kepulan asap putih itu muncul lagi. Aroma nikmat itu kembali memenuhi hidung. Gue bisa melihat mata Dimas berbinar.
Wih, bener Nick, baunya gila banget. Kok gue baru tahu ada sate seenak ini di sini? Gue cuma nunduk. Hati gue berteriak, "Lari, Dim! Pergi dari sini!" Tapi mulut gue malah bilang, "Duduk aja dulu, Dim. Gue yang pesenin." Si kakek penjual sate itu sudah menunggu. Kali ini dia mendongak. Dia tersenyum, tapi senyumnya merobek pipinya sendiri sampai ke telinga. Dia memberikan 1 piring penuh sate yang mengepul panas kepada gue. Pas gue mau kasih piring itu ke Dimas, tangan gue mendadak kaku. Gue ngeliat bayangan Dimas di aspal yang basah. Bayangan Dimas nggak punya kepala. Gue tersadar, kalau gue kasih sate ini ke Dimas, gue bukan cuma bunuh sahabat gue, tapi gue bakal jadi budak iblis ini selamanya. Gue gemetaran hebat. Piring itu jatuh ke tanah, hancur berkeping-keping. Sate yang tadinya kelihatan enak itu berubah jadi potongan-potongan jari manusia yang masih berdarah di atas tanah. "Niko, lu kenapa?" Dimas teriak kaget. Dia nggak melihat jari-jari itu. Dia cuma melihat sate yang jatuh. Gue narik baju Dimas. "Lari, Dim! Sekarang!" Teriak gue sekuat tenaga, sampai lalat-lalat hijau keluar berhamburan dari mulut gue. Gue milih buat nggak numbalin Dimas. Tapi konsekuensinya langsung gue rasain saat itu juga. Saat malam ke-7 tiba, dan janji itu mulai menagih nyawa gue secara brutal. Malam ke-7 tiba. Ini adalah malam yang disebut Mbah Hardo sebagai malam penentuan, atau lebih tepatnya, malam eksekusi. Sejak kejadian di gang itu, gue mengunci diri di dalam kamar kos. Gue nggak mau ketemu siapapun. Gue nggak mau mencelakai siapapun lagi. Tubuh gue sudah bukan milik gue sepenuhnya. Setiap kali gue bercermin, gue nggak lagi melihat Niko yang berumur 23 tahun. Yang ada di cermin adalah sesosok makhluk dengan kulit abu-abu kusam, urat-urat hitam yang kini sudah menjalar sampai ke pelupuk mata, dan perut yang membuncit keras seolah ada bongkahan batu di dalamnya. Malam itu, Malang diguyur hujan yang sangat aneh. Nggak ada petir, nggak ada angin, cuma rintik hujan yang suaranya terdengar seperti bisikan ribuan orang yang sedang merintih. Bau sate itu, ya Tuhan, bau itu kembali lagi. Kali ini bukan dari luar, tapi menguar dari pori-pori kulit gue sendiri. Kamar kos gue yang sempit mendadak dipenuhi asap putih tipis yang menyesakkan dada. Jam menunjukkan pukul 00. Tiba-tiba, pintu kamar gue yang sudah gue kunci rapat dan gue palang pakai lemari, berderit terbuka perlahan. Suaranya halus, tapi sanggup bikin jantung gue serasa mau copot. Gue meringkuk di pojokan kasur, memeluk lutut sambil menangis tanpa suara, karena setiap kali gue terisak, yang keluar dari tenggorokan gue adalah gumpalan rambut hitam yang panjang dan bau. Sudah waktunya, Niko. Suara itu datang dari arah jendela. Kakek penjual sate itu sudah berdiri di sana. Tapi kali ini dia nggak pakai caping. Wajahnya, dia nggak punya wajah. Hanya ada lubang besar di tengah kepala yang terus-menerus mengeluarkan asap dan tetesan lemak panas. Dia membawa rombong satenya masuk ke dalam kamar gue yang sempit. Suara arang yang terbakar, ces, ces, terdengar sangat nyata di telinga gue. Gue merasakan perut gue bergejolak hebat. Rasa sakitnya nggak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Rasanya seperti ada tangan-tangan kecil dengan kuku tajam yang mencoba mencakar dinding lambung gue dari dalam, berusaha merobek kulit perut gue untuk keluar. Gue berteriak sejadi-jadinya, tapi nggak ada suara yang keluar. Gue cuma bisa mengap-ngap seperti ikan yang kekurangan oksigen. Kakek itu mendekat. Dia mengambil sebilah pisau kecil yang biasa dipakai buat mengiris daging sate. "Kamu sudah makan dagingku. Sekarang biarkan aku mengambil dagingmu sebagai gantinya," bisiknya. Dia mulai menyentuh perut gue yang membuncit. Setiap sentuhannya terasa seperti besi panas yang ditempelkan ke daging mentah. Gue melihat ke arah cermin yang retak di samping gue. Di dalam cermin, gue melihat diri gue sendiri sedang dikerumuni oleh sosok-sosok hitam tanpa mata yang sedang memegang piring-piring kosong. Mereka adalah para pencari yang gagal, orang-orang yang dulu juga memakan sate itu dan kini menjadi budak abadi si kakek. Mereka menunggu giliran untuk menyantap daging dari tubuh gue. Tepat saat kakek itu hendak menancapkan pisaunya ke perut gue teringat ucapan Mbah Hardo. Hanya penyesalan yang tulus dan pengorbanan batin yang bisa mengulur waktu, tapi itu akan membekas selamanya.
Gue menutup mata, gue pasrah, gue nggak melawan. Gue berbisik dalam hati, gue rela mati, asalkan jangan ada orang lain lagi yang jadi korban kakek ini melalui tangan gue. Seketika, ledakan rasa sakit yang luar biasa menghantam seluruh saraf gue. Gue merasa perut gue benar-benar robek. Cairan hitam kental menyemendur keluar, membasahi kasur dan lantai kamar kos. Kesadaran gue mulai hilang, tapi sebelum semuanya gelap, gue mendengar suara jeritan melengking yang sangat memilukan dari kakek itu. Seolah-olah kejujuran niat gue tadi adalah racun baginya. Gue pingsan dalam genangan darah dan cairan hitam yang baunya sanggup membunuh siapapun yang menghirupnya. Gue pikir itu adalah akhir dari segalanya. Tapi ternyata gue diberikan kesempatan kedua dengan harga yang sangat mahal. Apakah kalian siap mendengar bagian 6, penutup, tentang bagaimana kondisi gue sekarang dan pesan moral dari tragedi sate pesugihan ini? Gue terbangun 3 hari kemudian di sebuah pesantren kecil di daerah kaki Gunung Kawi. Badan gue rasanya seringan kapas, tapi sekaligus sekosong botol plastik. Bahardo ada di sana, duduk sambil tasbihan. Begitu dia ngeliat gue melek, dia cuma bilang satu hal. Nyawamu bali, tapi awakmu wes ora utuh. Nyawamu kembali, tapi dirimu sudah tidak utuh. Gue refleks meraba perut gue. Di balik baju koko yang gue pakai, ada bekas luka jahitan yang sangat kasar dan menonjol, memanjang dari ulu hati sampai ke bawah pusar. Luka itu nggak merah, tapi warnanya kelabu gelap. Anehnya, luka itu nggak terasa sakit, cuma terasa dingin. Dingin yang abadi. Bahardo bilang, malam itu isi dari sate pesugihan itu sudah keluar, tapi dia harus mengikat sisa-sisa kutukannya di dalam tubuh gue supaya nggak menyebar. Kondisi gue sekarang, gue nggak bisa lagi makan daging. Jenis daging apapun. Begitu ada serat daging yang masuk ke mulut gue, rasanya berubah jadi rasa tanah makam, dan gue bakal langsung muntah darah. Gue terpaksa jadi vegetarian seumur hidup, bukan karena pilihan gaya hidup, tapi karena hukuman. Dan setiap malam Jumat Legi, luka di perut gue ini bakal berdenyut kencang, dan gue harus ngurung diri di kamar, karena bau sate itu bakal muncul lagi dari kulit gue, memanggil-manggil mereka yang lapar di luar sana. Gue kehilangan masa muda gue. Gue nggak bisa kerja kantoran normal karena kondisi fisik gue yang gampang drop, dan aura gue yang bikin orang sekitar merasa nggak nyaman. Gue sekarang cuma tinggal di desa, bantu-bantu di kebun, menjauh dari keramaian kota Malang yang dulu gue puja-puja. Dari tragedi yang hampir merenggut nyawa dan jiwa gue ini, gue punya beberapa pesan buat kalian yang lagi dengerin. Jangan pernah tergiur sesuatu yang terlalu murah atau instan. Di dunia ini nggak ada makan siang gratis. Kalau kalian nemu sesuatu yang nggak masuk akal, entah itu makanan yang terlalu enak dengan harga terlalu murah atau kekayaan yang datang tiba-tiba, curigalah. Logika harus selalu lebih tinggi dari rasa lapar atau gengsi. Hargai integritasmu, bahkan saat terjepit. Gue selamat bukan karena gue hebat, tapi karena di detik terakhir, gue milih buat nggak numbalin Dimas. Kalau saat itu gue egois dan ngasih sate itu ke Dimas, mungkin sekarang gue udah jadi salah satu sosok hitam yang nungguin tumbal di gang gelap itu. Kebaikan sekecil apapun bisa jadi tameng terakhirmu saat berhadapan dengan iblis. Hati-hati dengan tempat tersembunyi di kota besar. Malang atau kota manapun punya sisi gelapnya masing-masing. Jangan asal masuk ke gang sempit atau warung yang suasananya nggak enak, terutama di jam-jam keramat. Kadang, apa yang kita lihat sebagai rombong makanan sebenarnya adalah pintu menuju dimensi yang nggak seharusnya kita sentuh. Gue Niko, umur 23 tahun, dengan raga yang sudah cacat secara gaib. Gue bagikan cerita ini bukan buat nakut-nakutin, tapi supaya kalian nggak perlu ngerasain apa yang gue rasain. Kalau kalian lagi di Malang dan nyium bau sate yang terlalu nikmat di tengah malam, tolong, demi Tuhan, jangan menoleh. Jalan terus, dan jangan pernah berhenti. Terima kasih sudah mendengarkan kesaksian gue sampai akhir. Semoga cerita ini jadi pelajaran berharga buat kita semua. Apakah ada bagian dari cerita gue ini yang paling membekas atau membuat kalian merinding? Share pendapat kalian ya.